Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak, dan di antara kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan nyaman, dengan khidmat, tidak ada gangguan, tidak ada teror, Masya Allah ta'ala. Maka sudah sepantasnya kita bersyukur atas besarnya nikmat ini yang telah Allah berikan kepada kita, yaitu dengan menggiatkan lagi ibadah-ibadah, baik yang sunnah terlebih lagi yang wajib. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan yang berbahagia kali ini bisa menjadi bekal kita kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan tafsir ringkas surat Al-Fatihah, yang mana tafsir ini kita ambil dari kitab Al-Mukhtasar fi Tafsir Al-Qur'anil Karim yang ditulis oleh kumpulan para ulama tafsir Al-Qur'an. Dan alhamdulillah kita sudah masuk ke ayat yang keempat ya. Kita masuk sekarang yaitu di ayat yang keempat, yang bunyinya Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, jamaah yang semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maliki Yaumiddin ini adalah ayat yang keempat dari surat Al-Fatihah. Kalau kita terjemahkan, maka terjemahan bebasnya adalah Allah Subhanahu wa taala ya, yang merajai hari akhir, yang merajai Yaumiddin, hari akhir. Nah, pertanyaannya, Yaumiddin di sini apa? Insyaallah akan kita bahas pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah, di sini para ulama mengatakan tamjidun lillahi ta'ala bi annahu al-maliku likulli ma fi yaumil qiyamah. Ayat yang keempat ini menunjukkan bahwasanya adanya pemuliaan, pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, pujian berupa apa? Bi annahu al-malik, yaitu pujian bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah sang raja nanti di hari kiamat. Likulli ma fi yaumil qiyamah. Allah adalah sang raja yang merajai apa saja nanti di hari kiamat. Ya, semua makhluknya yang Allah bangkitkan itu di bawah kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Enggak cuma di hari kiamat, sekarang di dunia ini Allah lah yang merajai semuanya. Di alam semesta ini hanyalah milik Allah Azza wa Jalla. Kemudian para ulama melanjutkan ucapan mereka, haitsu la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Di mana pada hari kiamat nanti tidak ada yang namanya kuasa menguasai, ya, nggak ada kuasa dari si A, si B, si C, semua adalah kekuasaan milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sana nggak ada sogok, nggak ada kecurangan dalam penghakiman, ya. Nggak ada hal-hal yang membuat orang lain itu rugi, nggak ada. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Allah Subhanahu wa taala adalah hakim yang paling adil nanti di hari kiamat. Fa yaumuddin atau yaumiddin, makna dari yaumiddin adalah yaumul jazai wal hisab, yaitu hari pembalasan, hari dibalasnya amal soleh manusia, dan juga adanya hari hisab. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah, jadi Maliki Yaumiddin adalah artinya atau tafsir ringkasnya, maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala yang akan merajai nanti hari pembalasan dan hari hisab.
di hari kiamat nanti ketika orang-orang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaumul jaza, yaitu hari pembalasan. Orang-orang akan dibalas sesuai dengan amalan yang telah mereka kerjakan di dunia. Dan kita bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, kita akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hari kiamat mengenai apa yang telah kita lakukan, baik dari anggota tubuh kita, ilmu kita, harta kita. Ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dibalas. Akan dibalas, mendapatkan balasan. Mengenai al-jaza wal hisab, ada sebuah hadis yang semoga hadis ini bisa dijadikan sebagai renungan kita bersama. Dalam riwayat At-Tirmidzi dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an umrihi fima afnah. Kaki seorang hamba tidak akan bergeser nanti di hari kiamat, ya, sampai dia ditanya terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai umurnya itu dihabiskan untuk apa. Jadi umur kita yang sekian tahun, yang mungkin sekarang 20 atau nanti 30, 40, akan ditanya itu habis untuk apa. Setiap hari umur kita berkurang, Pak, Bu, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka cerdaslah umur kita ini habis untuk apa, karena nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. An umrihi fima afnah, dari umurnya akan ditanya habis untuk apa. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa an ilmihi fima fa'al, dan dari ilmunya dia gunakan untuk apa. Dia pelajari ini, dia pelajari itu, untuk apa ilmu itu? Apakah hanya sekedar untuk wawasan, atau untuk diamalkan, atau untuk menyebarkan kebaikan, atau bahkan na'udzubillah untuk menyesatkan umat? Ini akan ditanya. Wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah, dan dari harta yang dia dapatkan itu dari mana, dia kerja apa, halal atau haram, akan ditanya oleh Allah. Wa fima anfaqah, dan ketika dia mendapatkan harta itu dia salurkan kemana, apakah ke jalan Allah atau ke jalan syaitan. Kemudian yang terakhir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa an jismihi fima ablah, dan dari anggota tubuhnya, jasadnya, jisemnya, tangannya, matanya, telinganya, otaknya, hatinya, kakinya, itu digunakan untuk apa? Apakah untuk kebaikan atau keburukan? Para pendengar rahimani wa rahimakumullah. Kemudian mengenai hisab, ya, mengenai hisab, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya mengenai orang-orang kafir, ada yang mengatakan mereka akan dihisab, ya, akan dihitung amalan yang telah mereka lakukan, kemudian dijadikan debu yang berterbangan, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang berpendapat tidak, orang-orang kafir tidak akan dihisab karena mereka amalannya itu buruk semua, jadi langsung dicemplungkan ke neraka. Adapun orang-orang yang beriman, mereka juga memiliki beberapa keadaan. Ada yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ditanya satu persatu atas dosa-dosa yang telah dia lakukan, lalu diadili dengan seadil-adilnya, diadili oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seadil-adilnya. Ada juga yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, ditanya satu persatu lalu diampuni. Dan semoga kita termasuk dari orang-orang yang tersebut, yaitu hisaban yasira. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa amma man utiya kitabahu bi yaminih, adapun orang-orang yang mendapatkan buku catatan amal dari arah kanannya, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka kelak dia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hisab yang sangat mudah. Akan ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang begitu mudah atas dasar keimanan yang dia miliki. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan orang itu akan kembali kepada keluarganya dengan penuh kebahagiaan. Itu dalam Al-Qur'an surat Al-Insyiqaq. Adapun dalam hadis Ali bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhoi keduanya, bahwasanya Ibnu Umar ini pernah mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Subhanallah, ini adalah hadis yang sangat menggetarkan jiwa, Bapak. Hadis yang pantas untuk dijadikan sebagai renungan. Hadis yang menceritakan nanti di hari kiamat ada orang yang beriman didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dimaafkan. Ditanya, kamu dulu pernah dosa ini, kamu dulu pernah dosa ini.
dia mengakui kemudian dimaafkan oleh Allah. Rasulullah SAW mengabarkan innallaha yudnil mu'mina fayadau alaihi kanafah. Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat akan mendekatkan orang yang beriman, kemudian setelah itu ditaruh penutup antara Allah dengan dirinya, antara Allah dengan orang yang beriman itu. Wa yasturuhu minan nas, orang yang beriman itu ditutupi dari manusia. Jadi disidang sendirian itu, disidang sendirian oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqarriruhu bidzunubihi wa yaqulu lahu ata'rifu dhanba kadza ata'rifu dhanba kadza ata'rifu dhanba kadza. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang itu mengakui dosa-dosanya. Allah bertanya, apakah benar kamu dulu melakukan dosa ini kan? Kamu dulu pernah melakukan dosa ini, dosa itu? Lalu orang yang beriman itu pun mengakui, iya ya Allah. Hatta idza qararahu bidzunubihi wa ra'a fi nafsihi an qad halaka qala fa inni qad satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha laka al-yawm. Subhanallah. Ketika orang ini sudah merasa akan binasa karena ternyata dosanya sangat banyak sekali, dia sudah merasa aduh hancur ini aku, neraka ini, karena dosaku sangat banyak sekali. Subhanallah. Dan dia mengakui itu kesalahan dia dulu ketika di dunia. Maka ketika dia sudah merasa ya sedikit pesimis ya, karena dosanya sudah banyak dan Allah tahu itu semua, pada saat itu pula Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, fa inni qad satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yawm. Sungguh dahulu aku telah menutupi dosa-dosamu dari manusia, enggak ada yang tahu manusia. Dan pada hari ini aku ampuni dosa-dosa, aku maafkan kesalahan-kesalahan. Kemudian dia mendapatkan buku catatan amalannya. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah, inilah yaumul jaza wa yaumul hisab. Ya, kita semua akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan bisa memasukkan dan semoga kita bisa masuk ke dalam surganya ya, bersama dengan para nabi dan rasul serta orang-orang yang saleh lainnya. Allahumma amin. Demikianlah tafsir ringkas dari ayat keempat ya, di dalam surat Al-Fatihah. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.